Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika kalian keadaannya baik-baik saja. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai materi, Ibu mau bertanya. Apakah kalian pernah melihat sebuah iklan, entah iklan di televisi, di koran, majalah, di radio, dan sebagainya? Coba sebutkan iklan apa saja yang pernah kalian lihat. Tentu banyak kan contoh-contoh dari iklan, iklan makanan, minuman, barang, atau jasa. Ibu mengambil satu contoh iklan, contohnya iklan makanan. Kira-kira apa sih tujuan dari iklan makanan tersebut ditayangkan? Ya, karena agar kita tertarik untuk membeli makanan tersebut, lalu kita makan dan kita merasa kenyang, dan kita mendapatkan energi dari makanan tersebut. Ibu mau bertanya, tadi siapa yang sudah sarapan? Pintar, tentunya sudah semua kan sarapan? Apa sih manfaat dari sarapan? Ada yang tahu? Saat kita mulai aktivitas sehari-hari, kita memerlukan banyak energi. Dari sarapan itulah kita memperoleh energi. Adakah yang tahu makanan yang kita makan di dalam tubuh diolah dengan apa? Ya, benar, diolah oleh organ pencernaan tubuh. Nah, jadi materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama ada iklan, kedua organ pencernaan pada manusia, dan yang ketiga tentang tangga nada mayor dan minor. Ibu sudah menyiapkan sebuah media untuk membantu pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang iklan. Apa sih iklan itu? Iklan adalah suatu bentuk promosi terhadap barang atau jasa yang dipromosikan melalui media. Ada media cetak, media elektronik. Media cetak terdiri dari koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik terdiri dari televisi, radio. Ada yang tahu iklan ditujukan pada siapa? Ya, kepada masyarakat luas. Jadi kalian di sini sudah paham kan tentang apa itu iklan? Ada yang masih bingung? Tidak ada ya. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Contoh-contoh dari iklan. Yang pertama ada iklan dari media cetak. Iklan ini mengajak untuk kita sarapan. Tadi Ibu sudah pertanyakan apa manfaat dari sarapan. Untuk memulai kegiatan sehari-hari, kita membutuhkan banyak energi. Dari sarapan itulah kita memperoleh banyak energi. Iklan di media elektronik, contohnya di televisi. Kita diberikan sebuah produk, iklan memaparkan apa saja keunggulan dari produk tersebut. Nah, di situ kita akan tertarik untuk membelinya. Jika kalian sudah paham tentang materi iklan, silakan kalian membentuk kelompok terdiri dari 3-4 orang, lalu kalian milih iklan yang ada di sini, tuliskan apa isi dari iklan tersebut, lalu kata kunci apa yang dapat diambil dari iklan tersebut. Setelah selesai mengerjakan tugas iklan, kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian dengan teman kelompok di depan kelas. Yang selanjutnya kita akan memasuki materi tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita mempelajari tentang materi sistem pencernaan manusia, Ibu mempunyai video yang harus kalian simak. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein,
lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Dari video tersebut, apakah kalian sudah paham tentang materi sistem pencernaan? Jika kalian belum paham, Ibu akan menjelaskan kembali tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama, makanan yang kita makan akan masuki rongga mulut. Apa sih yang terjadi di rongga mulut? Rongga mulut, bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke kerongkongan. Apa yang terjadi di kerongkongan? Kerongkongan organ pencernaan terbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung atau bisa disebut proses menelan makanan. Setelah ke kerongkongan, makanan akan masuki ke lambung. Di lambung, proses pencernaan dan menyimpan makanan oleh enzim protase dan asam lambung. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Yang selanjutnya, makanan akan diproses ke usus halus. Usus halus, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman atau proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar mempunyai fungsi tempat menyimpan zat sisa makanan yang telah selesai dicerna, seperti menyimpan vitamin dan menyerap air. Yang terakhir, makanan akan diproses di anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh atau proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan. Jika kalian sudah paham tentang materi sistem pencernaan makan pada manusia, silakan kalian kumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Buatlah poster tentang sistem pencernaan manusia dan sebutkan fungsi dari organ sistem pencernaan manusia. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan poster tersebut. Jika kalian sudah selesai mengerjakan poster tersebut, kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Materi yang selanjutnya adalah lagu yang bertanda nada mayor dan minor. Sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu lagu bertanda nada mayor dan minor, Ibu akan memberikan sebuah lagu tentang Mars Hidup Sehat yang disajikan di dalam video. Pasti menderita.
kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri tanda nada minor. Apa saja sih ciri-ciri tanda nada minor? Yang pertama ada lagunya bersifat sedih. Yang kedua terdengar tidak bersemangat. Yang ketiga umumnya diawali dan diakhiri dengan tanda nada la. Apa aja sih lagu yang termasuk dalam tanda nada minor? Yang pertama ada syukur, yang kedua ada himne guru, dan seterusnya. Itulah materi-materi yang Ibu bahas pada hari ini. Apakah ada yang bisa ditanyakan atau kurang jelas? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.